Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business ID. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di sesi Business Q&A Business ID. Selamat hari Senin ya teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A di Senin 4 November 2024 yang hari ini akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi, dan ada tamu spesial yang akan hadir loh di sesi Business Q&A pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai sesi Business Q&A pada malam hari ini, di sini pasti ada ya business planners yang baru follow Business ID ataupun baru gabung di sesi Business Q&A dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis, atau teman-teman juga bisa akses via websitenya Business ID ya, karena teman-teman selain teman-teman bisa belajar lewat e-course Business ID, teman-teman juga bisa belajar lewat pembelajaran gratis dari sesi Business Forum yang tersedia di aplikasi ataupun websitenya Business ID ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari Business ID. Kita punya sesi Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini, yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama ya teman-teman semuanya, di 19.45 sampai 20.45 malam nih bersama expertnya Business ID ya. Tadi ada Pak Baskoro Hadi dan Pak Budi Isman. Kalaupun misalkan ada perbedaan atau pergantian perubahan waktu, teman-teman bisa cek juga di Instagram Business ID ya untuk jadwalnya. Atau teman-teman business planner semuanya bisa ikut kegiatan Business Forum nih. Anda bisa belajar bersama expert secara langsung, secara lebih mendalam dengan konsep talk show nih. Anda bisa diskusi sekaligus tanya jawab juga bersama expertnya Business ID. Ada Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lainnya. Teman-teman yang gak mau ketinggalan untuk ikut gabung di sesi Business Forumnya Business ID, langsung daftarkan diri dengan klik link di bio pada menu daftar Business Forum ya, supaya nggak ketinggalan. Tentunya Business ID juga punya program offline ya teman-teman semuanya. Special Annually Event Business ID akan hadir kembali, yaitu Strategic Business Camp. Untuk Anda yang saat ini ingin membuat dan membangun strategic business plan untuk tahun depan atau bahkan untuk 5 tahun ke depan, teman-teman bisa bergabung di Strategic Business Camp nih. Dalam program ini teman-teman akan belajar selama 4 hari 3 malam dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring langsung bersama expertnya Business ID. Tentunya program ini nggak hanya belajar teori ya, teman-teman nantinya akan secara langsung praktik untuk pembuatan strategic business plan teman-teman semuanya dengan ruang lingkup materi, yaitu market overview, business analysis, future development, strategic pillar, sampai ke financial model nih. Jadi teman-teman akan belajar secara menyeluruh untuk pembuatan strategic business plan ya. Teman-teman nantinya akan belajar langsung bersama 6 expertnya Business ID yang dipimpin langsung oleh Pak Budi Isman, lalu ada Pak Baskoro Hadi, lalu ada Pak Iskandar Zulkarnain, Bu Evita Hadis, Pak Paras Nasution, Pak Taufan B. Umbara, dan lainnya. Teman-teman semuanya yang mau cek detailnya, mau lihat programnya seperti apa, bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ya, di menu workshop offline Business ID, ataupun teman-teman bisa cek ke Mbak Amelia Juliansyah juga untuk detailnya. Dan catat tanggalnya ya, untuk Strategic Business Camp kita akan selenggarakan di tanggal 21 sampai 24 November 2024 di Padma Resort Legian, Bali. Teman-teman semuanya mau cek detailnya bisa langsung di klik aja pada link pada bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID ya, karena sudah ada detailnya untuk Strategic Business Camp. Oke teman-teman semuanya, kita coba undang Pak Basnya bergabung dulu ke room malam hari ini sebelum kita... Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Bas bergabung ke room malam hari ini. Malam Pak Bas. Selamat malam, Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat, gimana kabar Pak Bas? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Wah, sepertinya lagi di rumah ya Pak, lagi di luar kota nih sepertinya. Iya nih lagi di Gorontalo, tadi baru selesai advisory, terus lanjut dengan makan malam dengan ownernya Gembira, Roni sama Ina. Ini baru nyampe, jadi maaf nih telat beberapa menit.
Gak apa-apa, Pak. Tadi juga ada gangguan sinyal, jadi kita baru mulai juga sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Dan teman-teman Ya, semuanya, walaupun Pak Bas sibuk ya teman-teman semuanya lagi di Gorontalo juga, lagi mendampingi business planners nih yang ada di Gorontalo, tapi tetap semangat ya ketemu business planners semuanya. Karena malam malam ini juga kita akan kedatangan tamu spesial ya Pak di bisnis Q&A nih. Jadi teman-teman semuanya, supaya tamunya ini merasa hebat ya, merasa mantep nih, teman-teman yuk yang udah bergabung boleh ya drop namanya dan domisilinya biar kita bisa saling kenalan juga nih sama tamu kita yang akan hadir di bisnis Q&A malam hari ini. ya, Oke, ya. teman-teman semuanya. Pak Bas juga udah nyiapin topik menarik nih yang akan dibagikan seputar laporan bulanan yang wajib dimiliki pebisnis. Nah, kira-kira apa aja sih teman-teman semuanya laporan bulanan yang wajib business owner atau teman-teman semuanya nih sebagai business owner ataupun foundernya bisnis ya harus siapin nih apa aja sih yang harus disiapin setiap bulannya, laporannya seperti apa? Kita akan dengerin insight-nya dulu dari Pak Bas. Teman-teman boleh siapin dulu buku catatannya, pulpennya. Nanti teman-teman sambil dengerin insight, boleh sambil bikin pertanyaan juga ya nanti bisa didiskusikan dan ditanya juga ke Pak Bas. Nanti Pak Bas bantu jawab juga pertanyaannya teman-teman semuanya. Oke Pak, kita dengerin dulu insight dari Pak Bas. Silakan Pak. Selamat malam kembali Raisa, selamat malam kembali para business planner yang hadir di hari ini 4 November ya, tahun 2024. Jadi topik yang akan kita bahas malam ini tidak jauh dan juga sebagai bagian dari persiapan kita sebagai pebisnis memasuki tahun 2025 ya. Jadi kalau dalam beberapa sesi di live Q&A kan kita bicaranya nggak jauh-jauh soal planning tahun 2025 dan juga aspek apa saja yang perlu kita perhatikan. Dan Kamis kemarin ya, pengganti acara di Senin kemarin itu kita bicara soal apa sih yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke 2025, yaitu playing fields. Nah, kali ini kita mau bicara soal laporannya apa gitu ya. Laporannya apa untuk kita mereview pencapaian kita di 2024 ini, sehingga laporan-laporan itu akan membantu perencanaan kita di tahun 2025 ya. Kenapa kok bicaranya soal laporan? Sangat spesifik, karena memang begitu, kita di Business ID selalu menyarankan teman-teman yang benar-benar melakukan hal-hal yang spesifik gitu ya. Spesifik sehingga kita dapat melakukan evaluasi yang tepat berdasarkan fakta dan data. Nah, kalau kita melakukan analisa dan pembelajaran tahun ini bisa jauh lebih tepat, kita akan punya modal untuk membuat planning yang jauh lebih ampuh untuk tahun 2025 gitu ya. Oke, sebelum saya mulai dan sebelum kita mengundang malam ini ada special guest ya. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman dari, ini ada Bondan ya, arsitek Jogja. Selamat bergabung nih. Saya baru lihat nih arsitek Jogja bergabung di Business ID malam ini. Terima kasih. Ada bukan Arga atau dari Kerinci, JBI nih. Mestinya JBI Jambi ya. Yes. Selamat bergabung Arga. Ada dari Pancoran Jakarta Selatan, Sarin Sirait. Halo, halo. Penduduk Jaksel. Dan itu yang baru terbaca. Saya nggak tahu nih jumlahnya lebih banyak dari apa yang saya lihat di sini nih. Tapi yang saya nggak bisa baca, halo juga buat teman-teman. Ayam goreng Almunda, malam-malam. Apa kabarnya nih? Dari Jambi juga nih harusnya nih kan. Oke, terus jadi kembali kita akan kehadiran Pak Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah dari ahlinya seorang finance ya, seorang keuangan. Kenapa kita hadirkan beliau? Mungkin belum sekarang ya, tapi nanti dalam beberapa menit lagi kita akan undang beliau. Tapi sebagai pembukanya lagi dari topik malam ini, sebenarnya laporan bulanan yang wajib kita miliki itu ada beberapa hal gitu ya. Nah, yang pertama mungkin teman-teman bisa catat adalah laporan mengenai sales performance atau kinerja dari hal salesnya ya. Lalu yang kedua adalah soal laporan keuangan gitu. Nah, jadi kita bahas dulu nih yang pertama ya sebelum kita undang Pak Is. Yang pertama soal laporan
penjualan atau laporan sales. Nah, ini saya juga baru melakukan ya hari ini dengan tim di Gembira dan juga beberapa teman-teman yang lain ya. Itu kita selalu akan memonitor terus laporan penjualan atau sales performance ya, kinerja salesnya. Apa yang kita harus dapatkan dalam setiap bulannya di laporan penjualan ya, seperti biasa net sales revenue-nya atau omset bersihnya, lalu juga dari sisi volumenya ya, volume itu adalah unit, berapa unit yang kita jual ya, berapa unit yang kita jual itu bisa, kalau unit kita jualannya makanan mungkin porsi, kalau kita jualannya minuman mungkin liter, kalau kita jualannya mungkin minuman kekinian mungkin jumlah cupnya, itu yang saya maksud dengan volume. Nah, biasanya kita juga akan bisa memecahkannya itu atau mendetailkan laporan daripada sales itu dalam bentuk channelnya ya, salurannya. Bisa jualan kita tadi dengan unit revenue ataupun dalam unit botolannya, dipecah lagi ke berdasarkan channel ya. Berdasarkan channel itu apa? Bisa jadi di modern trade jualannya seperti apa untuk net sales revenue dan volume tadi, terus jualannya di general trade kita seperti apa berdasarkan revenue dan volume tadi. Dan bisa juga kalau kita antara offline dan online, kita bisa pecah jadi secara total seperti apa, dan kalau kita pecah jualan kita dalam bentuk revenue dan sales itu di online berapa, di offline berapa, kalau kita memecahkannya seperti itu. Nah, lalu kalau kita bisa lihat itu, kita juga bisa pecah berdasarkan area umpamanya. Kalau seandainya kita sudah jualan di tingkat nasional, bisa juga kita pecah-pecah, kita punya angka secara total nasional, tapi juga kita bisa pecah-pecah berdasarkan Jakarta kah, Bogor kah, Tangerang kah, terus Jawa Barat kah, dan Jawa Barat bisa mungkin dipecah lagi berdasarkan Bandungnya, Bandung kota, Bandung kabupaten, Cimahi, Cianjur, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, yang tadi saya sampaikan, kita harus punya secara total dan bisa kita pecahkan ke berbagai macam. Salah satunya bisa berdasarkan channel tadi, ya, antara channel modern trade, general trade, atau berdasarkan channel online versus online, offline, dan online, atau berdasarkan bisa juga wilayah. Nah, kalau ini kita bisa lakukan setiap bulannya, ya, mulai anggap aja dari Januari awal tahun ini atau awal 2024, biasanya kalau kita lakukan di bulan per bulan, setidaknya kita sekarang kan sudah di November, alias kita sudah punya data 10 bulan setidaknya ya, 10 bulan sampai dengan Oktober, karena kita baru masuk ke November. Biasanya kita akan punya data-data itu sampai dengan Oktober akhir. Nah, kalau itu kita punya sekumpulan data bulan per bulan dan kita melakukan analisa, evaluasi, monitoring bulan per bulan, setidaknya kita akan bisa mendapatkan banyak masukan dari laporan tersebut. Ya, jadi ini satu disiplin yang kami selalu ajak teman-teman, paling tidak untuk teman-teman yang sering ada di Business ID, atau yang teman-teman yang kedapatan kesempatan untuk kita lakukan pendampingan, selalu kita akan minta mereka punya disiplin seperti ini. Bulan per bulan untuk mengevaluasi salah satu laporan penting di sales atau di bagian penjualan. Ya, jadi itu mohon dicatat ya buat teman-teman, sederhana sekali, yang lebih sulit adalah melakukannya, gitu ya.
Oke, jadi itu catatan pertama, bagian pertama, laporan bulanan yang wajib teman-teman miliki adalah laporan penjualan bulanan. Oke. Nah, yang kedua, seperti tadi saya singgung di awal, adalah laporan keuangan. Nah, oleh karenanya sekarang kita ada Pak Iskandar yang sudah siap-siap untuk sharing kira-kira laporan keuangan apa saja yang diperlukan setiap bulannya. Oke, coba kita undang Raisa. Yes, boleh. Oke, Pak Is boleh dikirimkan ya undangan untuk bergabung ke room malam hari ini. Akan coba undang juga. Sebentar ya, teman-teman. Pak Is bisa minta diundang dan Raisa bisa kirim undangan. Jadi biar Yes. Oh, dua-duanya ya. bertemu. Yes, Halo, sudah hadir ada juga. apa ini? Oke, kebalik kayaknya, Pak, kameranya. Ah, Yes, sudah. Sorry. Yes, selamat malam selamat Pak malam, Pak. Is. Assalamualaikum, Mbak Raisa. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Bulat, para business trainer. Salam malam. Iya. Ini lagi di luar nih Pak Is. Iya, lagi di luar nih. Oh, nah, ini tadi juga Pak Is kita ngundangnya juga secara apa namanya mendadak gitu ya. Karena kami yakin nih topik pembuka ini akan sangat-sangat bermanfaat, apalagi kalau yang membawakannya Pak Is ya, khususnya dibicara soal laporan bulanan mengenai keuangan. Jadi Pak Is tadi mungkin Pak Is juga udah nyimak ya, kita bicara laporan bulanan yang wajib dimiliki oleh pebisnis itu ada dua. Yang pertama tadi saya sudah bahas kurang lebih bicara soal laporan bulanan penjualan, Mbak. Lalu yang kedua laporan bulanan dari sisi finance atau laporan keuangan bulanan. Nah, sekarang mungkin Pak Is bisa share nih Pak, laporan bulanan keuangan itu apa dan kira-kira apa yang harus ada di laporan keuangan bulanan gitu ya. Iya, Monggo Pak Is. iya. Matur suwun, Pak Bas. Ini ada Mas Anim juga nih, baru ngelihat ya, teman saya, teman kita juga, Pak Bas. Oh ya. Malam Mas Anim. Oh, Iya, Oke. kalau laporan bulanan, saya yakin teman-teman sebagian besar sudah tahu, Pak Bas. Jadi pada umumnya kita laporkan itu kan ada laporan kinerja berupa laporan laba rugi, kemudian ada laporan mengenai posisi aset, hutang, dan juga ekuitas, yaitu laporan neraca sama laporan arus kas. Nah, laporan-laporan ini biasanya tiap bulan itu kita akan buat setiap rata-rata di awal bulan ya, kalau paling telat pertengahan bulan. Nah, gunanya untuk menganalisa seberapa jauh kita mencapai target penjualan, kayak tadi disampaikan Pak Abbas, kemudian juga seberapa besar kita mencapai keuntungan kita peroleh, dan kondisi cash flow kita maupun kondisi aset serta hutang piutang kita gitu, hutang kita. Itu Pak Bas. Jadi Oke. jadi mungkin kalau itu sebetulnya sudah cukup umum, dan ini nanti pada waktu kita di Bali juga pasti akan dipakai untuk membuat financial modeling gitu. Di sana nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Oke. Oke. Jadi mungkin ini Pak Is ya, yang Pak Is sampaikan ini kan mungkin kita menganggap ini suatu hal yang biasa gitu, tapi kadang-kadang kita juga cukup tercengang bahwa teman-teman pun masih banyak yang tidak memilikinya atau yang sudah memiliki tapi tidak dengan disiplin melakukannya itu tiap bulan gitu ya. Nah, jadi mungkin tadi yang pertama adalah itu ya Pak ya, PNL ya, laba rugi ya. Laporan laba rugi itu. Nah, laporan laba rugi ya tentunya teman-teman harus berangkat dari hanya mencatat dengan catatan manual ya, mungkin harus punya apa namanya yang laporan laba rugi itu yang dijalankan bukan nunggu 1 tahun gitu. Dan pada kenyataannya pengalaman kita ya Pak Is ya itu harus dibuat atau ditutup bulan per bulan ya Pak. Makanya ada istilah closing bulanan gitu ya Pak ya. Betul, betul Pak Bas. Ada kewajiban biasanya seorang akuntan itu untuk menutup tiap bulan laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, salah satu yang memang mungkin ya bagi teman-teman itu harus dilakukan adalah rekonsiliasi.
itu Hmm. jarang sekali laporan keuangan itu yang kita itu seolah-olah ya kewajiban orang akuntan atau kewajiban bagian keuangan lah yang membuatnya. Habis itu selesai tidak pernah dicocokkan dengan bagian operasional gitu. Nah ini Hmm. yang menurut saya justru bisa menyesatkan gitu. Menyesatkan semua pihak ya. Karena Iya benar. seolah-olah operasional ya kewajibannya hanya sekedar menjual, dia tidak tahu catatannya seperti apa gitu. Catatan Hmm. baik mengenai jualannya, baik mengenai apa namanya showcase-nya misalnya atau laporan stoknya itu kadang-kadang juga tidak begitu peduli gitu. Nah Iya, ini yang sebaiknya jangan sampai tidak pernah direkonsiliasi gitu. iya, Itu iya, Pak. iya. Ya Kalau jadi enggak kita, ya nanti jadi hmm. Ya sorry Pak, sorry. ya kalau enggak nanti laporan keuangan itu jadi sampah, gigo gitu Pak Bas. Ya, Garbage in, garbage out gitu ya. ya. Atau SMSM ya Pak, sampah masuk SMSK ya, sampah masuk, sampah keluar gitu ya. Jadi, Iya, jadi mungkin ini ya, kita nggak akan membahas yang namanya PNL itu secara detail apa isinya gitu ya. Tentunya iya, nanti iya. bisa lah di dalam sesi yang berbeda gitu Pak Is bisa menjelaskan ya. Mungkin PNL itu apa komponennya. Tapi maksud saya mungkin buat teman-teman adalah yang pasti kita harus punya yang namanya laba rugi ya statement itu ya itu harus dimiliki gitu. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan ternyata masih banyak loh belum punya profit and loss itu statement itu ya. Dan ini saya yakin juga mungkin teman-teman yang hadir di sini juga tidak semuanya punya. Nah, kalau kita belum punya, apalagi berdisiplin untuk melakukannya setiap bulannya, usahakan kita mulai melakukan itu. Karena kembali, ini kan dalam konteks kita melakukan evaluation dan monitoring ya. Kalau kita nggak punya laporan keuangan yang baik dan benar, ya gimana kita bisa menganalisa bisnis kita dengan baik dan benar kan gitu. Ini baru bicara soal P&L ya, profit and loss atau laba rugi, neraca laba rugi gitu ya. Nah, yang kedua dan ketiga tadi yang Pak Is sampaikan adalah bicara soal apa tadi arus kas ya atau cash flow bahasa kerennya kan. Nah, cash flow pun itu yang sering kita dengar kan, bisa jadi walaupun perusahaan kita untung, tapi kalau cash flow-nya atau arus kasnya itu tidak di-manage ya Pak Is ya, dengan baik dan benar, bisa-bisa kita hanya nunggu masalah waktu untuk pada liar dan akhirnya nggak punya cukup cash untuk diputar gitu ya. Nah mungkin itu Betul. Pak, soal cash flow, mungkin ada tambahan penjelasan dari Pak Is. Iya. Salah satu hal yang memang sering diangkat sama Pak Budi itu kan cash flow itu pembunuh nomor 2 di bisnis ya Pak Bas ya. Hmm. Kalau yang saya tangkap dari beliau yang sampaikan di beberapa materi workshop maupun di BAP itu. Jadi kita memang diwanti-wanti agar lebih berhati-hati di dalam mengelola cash flow. Karena ya kecenderungannya bagi teman-teman yang jualannya itu menggunakan skema TOP, term of payment, di mana menggunakan kredit gitu ya. Itu Ya, kadang-kadang itu kan kita antara penjual, antara tim sales dengan tim finance itu agak bertolak belakang itu Pak Bas pengalamannya. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan di depan, tim sales itu kan maunya mencapai jualan setinggi-tingginya. Jadi kadang tidak mau tahu dengan ini cash flow-nya susah loh. Sudah jarang bayarnya terlambat. Nggak peduli dengan hal seperti itu, dia tetap aja kirim barang misalnya. ya, Dan dampaknya akhirnya ya piutangnya numpuk, kemudian dia harus bayar hutang dan tidak bisa menghindar lagi gitu. Gimana akhirnya kasnya kehabisan gara-gara piutangnya tidak bisa tertagih gitu Pak Bas. ya, Ini ya. salah satu hal yang memang klasik ya, sering terjadi di antara teman-teman operasional maupun di finance gitu. Jadi Hmm. ya itu tadi yang saya sampaikan di awal juga, kalau misalnya teman-teman operasional itu tidak mau tahu dengan kondisi cash flow lah itu siap-siap pada itu akan terjadi masalah besar di situ. Iya, iya. Jadi kan sering terjadi gitu ya Pak. Orang sales merasa yang penting gue jualan. Dan gitu ya. Iya, Dan ini ya ada suatu hal yang sering terjadi di mana
kedua fungsi antara sales dan finance itu tidak saling bekerja sama atau tidak saling menjagai gitu ya. Karena kalau dilihat dari kacamata total organization, secara total organisasi keseluruhan, yang namanya jualan, kalau kita jualnya ke orang-orang yang akhirnya default atau bangkrut, itu juga percuma gitu ya, malah menambah bukan penjualan kita, tapi malah mengurangi apa namanya pendapatan kita atau dan bahkan itu tadi cash yang kita butuhkan itu harusnya masuk, ini enggak gitu. Ya kalau Betul. bisnis kita sudah besar, hanya sebagian kecil yang seperti itu mungkin masih tahan Iya. nafas gitu. Tapi kalau bisnis kita kecil, sangat mengandalkan uang masuk untuk dikeluarkan lagi, itu bisa jadi ya itu tadi apa namanya kekurangan cash flow, kekurangan darah, akhirnya kurang darah. Ya bagus kalau masih cuma pingsan sesaat gitu. Tapi kalau pingsan seterusnya kan repot gitu ya Pak Is ya. Iya. Masuk ICU Pak Bas. ICU ya, intensive care unit ya. Jadi betapa pentingnya kembali laporan keuangan yang kedua bicara soal cash flow Betul. ya. Betul. Uang masuk, Kita uang keluar harus jualan imbang. itu yang bagi kalau jualannya berbentuk cash aman sih. Dia bisa lihat langsung misalnya kalau laporan keuangan laba ruginya itu misalnya rugi, dia masih aman gitu Pak Bas. Tapi Hmm. kalau yang penjualan menggunakan Tempo itu kan agak sulit Pak. Karena Hmm. jualan semakin banyak kan kemungkinan ada keuntungan juga semakin besar gitu Pak. Sehingga Betul. dampaknya kalau dia untung besar tapi cashnya bisa jadi tidak ada gitu. Ya, Karena sebagian besar misalnya menggunakan TOP itu ya jadi problem di situ. ya, ya. Jadi kalau dilihat dari profit and loss, ternyata kelihatan kita untung gitu, tapi keuntungan itu tidak masuk-masuk, percuma juga gitu ya Pak Is ya. Iya. Duitnya masih jalan-jalan di tempatnya kliennya dia. Ya, ya. Nah itu sekilas ya. Jadi teman-teman di Ya, sini sudah dengar dari Pak Is bahwa yang pertama tadi profit and loss, yang kedua adalah cash flow atau arus arus kas. Nah yang ketiga apa tuh Pak? Balance sheet tuh Pak. iya, Monggo dijelaskan sedikit Pak. neraca. Kalau balance sheet itu sebetulnya laporan yang berisi tentang aset yang kita miliki dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga itu adalah sama dengan ekuitas kita. Itu rumusnya bisa dibolak-balik gitu. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau aset kurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Jadi ada laporan harta kita, ada laporan hutang kita, dan ada laporan modal kita. Nah, biasanya Hmm. sih yang menjadi masalah di sini adalah kita tuh kadang sudah cukup melihat dari sisi uh, profit and loss sama arus kas sudah. Padahal yang menunjukkan sehat tidaknya perusahaan itu justru di neraca Pak Bas. Ya, Jadi kalau kita misalnya tidak memperhatikan neraca itu juga menurut saya bisa salah besar juga gitu. hmm. Karena kita bisa tidak efisien. Kita bisa Ya, bisa apa investasi terlalu besar di situ gitu sehingga mengakibatkan kita juga ada kemungkinan bisa bermasalah dengan keuangan kita gitu, dengan bisnis kita. hmm. Hmm. Contohnya apa Pak? Mungkin yang lebih spesifik ya. Ya kita misalnya tuh daripada kita menggunakan sewa barangkali ya, kalau sewa kan kita bisa tahu nanti dampaknya itu daripada kita sewa jangka panjang itu sewa jangka pendek itu dampaknya kan ke profit and loss Pak Bas. Tapi kalau Ya, sewa jangka panjang itu kan di neraca. Apalagi kalau kita beli aset. Kadang-kadang kita tuh sampai lupa mengenai kemampuan kita. Kita tuh lebih mengutamakan untuk investasi jangka panjang tapi kita ternyata tidak mampu jangka pendek. Sehingga kita kelaporan di situ tuh akan lebih besar berupa aset-aset kita. Di mana asetnya mungkin kurang produktif begitu Pak Bas. ya, Apalagi kalau ya. Jadi, misalnya sistem kita tidak menunjang ya, ini ada beberapa contoh yang teman-teman saya coba bantu. Jadi antara catatan yang ada di keuangan dengan di actual itu berbeda. Jadi stok dia itu nggak pernah direkonsiliasi, dampaknya itu dia itu stoknya ternyata banyak yang tidak bisa digunakan. Sehingga stoknya itu harus dihapus bukukan. Misalnya di apa namanya di stok terutama di perusahaan-perusahaan makanan ya
Iya. Kan kadang-kadang itu mereka beli daging, beli apa itu lupa gitu, tidak pernah dihitung, tidak pernah direkonsiliasi dengan baik dengan catatannya, sehingga dia main beli ternyata dagingnya ada juga yang sampai kelewatan gitu, yang ternyata akhirnya lebih banyak yang obsolete gitu Pak Bas, yang udah lewat waktu gitu, sehingga terpaksa di write off gitu. Ya itu Ya. memang salah satunya karena waktu itu yang saya pernah lihat kondisinya ada kerusakan di mesin pendinginnya gitu loh. Tapi itu barang itu juga bermasalah gitu. Kenapa Hmm. kok ya sampai belinya banyak sekali? Ya, ya. Gitu. Ya, jadi kalau ya itu yang ketiga namanya kan balance sheet ya. Iya, Apa neraca ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ini kan agak teknis ya. Saya yakin teman-teman udah mulai pusing nih apa sih yang diomongin gitu ya. Tapi intinya maksud saya di acara malam ini paling tidak yang namanya laporan keuangan para business planner sudah harus punya gitu ya, sudah harus punya. Dan kalau memang kebanyakan tidak paham mengenai keuangan, setidak-tidaknya sembari belajar, tapi harus punya orang yang benar-benar paham soal ini. Karena yang namanya keuangan ini kalau tidak ditangani, ya kita hanya berangkatnya cuma mencatat aja gitu ya, catatan jual beli gitu aja, itu tidak cukup. Apalagi kalau kita mau scale up gitu. Jadi kalau yang satu tadi yang namanya profit and loss, itu kan kesehatan jangka pendek lah. Jualan kita berapa dalam 1 tahun, untung kita berapa, sudah bisa dihitung dan dicocokin dengan aktualnya. Kalau yang kita bicara tadi cash flow, oke, profit and loss-nya udah bagus, apakah benar nih arus uangnya ini benar-benar sehat gitu ya untuk modal, untuk jualan, dapat modal, jualan dan seterusnya. Yang ketiga tadi yang Pak Is sampaikan soal balance sheet itu adalah cek terakhir di mana kita tahu antara aset dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi jangan ada aset yang kita catatkan sebagai aset, tapi ternyata yang tadi Pak Is bilang itu asetnya tidak produktif. Beli daging kebanyakan dan ternyata dagingnya busuk, ya itu tidak bisa dijual. Tapi dari sisi balance sheet atau neraca seakan-akan gitu asetnya aset produktif, tapi ternyata aset itu tidak produktif. iya. Yang mana itu menjadi liabilities. Nah, itu kalau tidak dimonitor, ya ujung-ujungnya nanti kita akan bermasalah di balance sheet itu. Asetnya yang kita anggap produktif, tapi ternyata tidak produktif. Menjadi sebenarnya itu adalah utang atau cost nantinya. Kurang lebih begitulah prinsipnya ya. Tapi sekali lagi ini malam ini kita nggak bicara spesifik secara teknis mendalam soal finance. Nah justru itu, kalau teman-teman masih belum paham, pertama harus punya orang finance, dan kedua yang mulai belajar finance lah gitu ya. Nah ini Paling hal-hal tidak yang tahu konsepnya Pak Bas. Paling betul, tidak betul, tahu konsepnya. Iya. betul. Ya jadi apa namanya menarik sekali kembali ini kita konteks dalam hal evaluasi di akhir tahun ini supaya kita dapat pembelajaran banyak dari laporan penjualan dan tentunya juga laporan finance atau laporan keuangan. Iya. Nantinya kalau kita dapat pembelajaran banyak, kita jauh lebih siap untuk membuat plan tahun 2025 gitu ya. Saya rasa mungkin sampai di situ dulu ya apa pembahasan saya sama Pak Is mengenai laporan bulanan yang wajib para pebisnis miliki. Nah, kita buka mungkin ya untuk tanya jawabnya itu mungkin mulai dari Raisa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Is dan Pak Bas nih atas insight ya. Karena menarik banget ya teman-teman semuanya. Ini mengingatkan kembali nih buat teman-teman semuanya yang saat ini apa aja sih yang dibutuhkan, laporan apa saja sih yang emang dibutuhkan buat teman-teman semuanya. Yaitu tadi ada dua ya Pak, yang utamanya adalah laporan penjualan bulanan sekaligus laporan keuangan yang terdiri dari 3 laporan lainnya. Itu laporan laba rugi, cash flow, sampai balance sheet atau neraca nih. Jadi teman-teman semuanya perlu diingat lagi ya, 3 laporan tadi sekaligus 2 laporan utamanya ini teman-teman harus miliki. Jadi teman-teman semuanya walaupun nggak
belajar secara detail ya malam hari ini, tapi teman-teman seenggaknya punya insight tambahan nih buat teman-teman semuanya. Jadi nanti misalkan ada waktu kita akan bahas lebih spesifik lagi ya Pak, apa aja sih yang dimuat di dalam laporan-laporan tersebut ataupun cara pengaplikasiannya dalam bisnisnya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya kita akan buka sesi bisnis Q&A malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya yang setelah dengerin insight dari Pak Is dan Pak Bas sudah punya pertanyaan, boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Karena pastinya teman-teman ini udah mulai pusing ya Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan nih, tapi kadang malu-malu mau bertanyanya nih. Jadi boleh teman-teman di drop aja pertanyaannya, karena kita akan ngebantu ngejawab pertanyaannya teman-teman semuanya, maupun itu simple, klasik, tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya, boleh di drop kok pertanyaannya, karena kita akan bantu untuk menjelaskan lebih detail lagi ke teman-teman semuanya. Saya mau ambil dulu ya Pak dari Sirait Saring nih Pak, tadi di kolom komentar. Untuk Ya. bisnis kelas UMKM nih Pak, apakah laporan arus kas Arjen nih Pak untuk digunakan nih Pak? Atau hanya laporan keuangan ini untuk skala besar. Jadi teman-teman kadang banyak mikir ya Pak, laporan-laporan ini tuh biasanya dipakai untuk skala besar aja dan UMKM nggak dipakai nih Pak. Gimana menurut Pak Is dan Pak Bas nih? Monggo Pak Is. Ini pertanyaan dari Pancoran Jaksel nih, Sarin Ya. Sirait. Silahkan Pak Is. Apakah arus kas urgent Pak? Jadi begini, secara teknis ya, kadang-kadang teman-teman itu karena mohon maaf pemahamannya tentang keuangan, laporan keuangan itu kurang begitu bagus, itu kadang-kadang yang dilihat ya kadang begini. Ini kejadian nyata yang saya pernah alami. Ada suatu teman yang kondisi laporan laba ruginya itu rugi gitu. Tapi duitnya masih banyak. Pak aman nggak saya ya Pak ya? Masih duit masih banyak gitu. Saya bilang ini harusnya laporan laba rugi itu juga lampu kuning di situ gitu. Tapi saya duitnya banyak lah. Lah duit banyak dari mana? Kamu cek nggak gitu? Kamu tahu nggak harus kas dari mana? Jangan-jangan kamu dapat dari utangan loh gitu. Nah ini yang jadi dia tuh lupa pada waktu beberapa bulan yang lalu dia pinjam kepada bank tuh dan duitnya masih ada tersisa gitu sehingga walaupun dia kondisinya rugi dia duitnya masih ada gitu Pak Bas. Nah dia tuh ya pikirnya masih aman lah kondisi saya kan duitnya masih ada gitu. Tapi dia nggak begitu apa namanya khawatir dengan laporan laba rugi gitu. Padahal dari sisi ini kan harus sudah ada semacam apa red alert gitu ya, lampu merah gitu. Nah, arus kas itu kalau nanti saya terangin, mohon maaf barangkali agak teknis ya. Di dalam arus kas itu kan ada 3 komponen. Arus kas dari operasional, ada arus kas dari investasi, ada arus kas dari pendanaan. Nah, ini kan harusnya kita juga membuat laporan seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak memiliki laporan dipecah-pecah itu, ya khawatirnya kayak teman yang tadi saya ceritakan. Duitnya masih ada, padahal kondisinya rugi. Itu duit dari pinjaman padahal bukan dari keuntungan operasional gitu. Dapat dari Gitu. ini Pak, Power Cash Mandiri Pak, ditawarin. Pak Is ada, saya kasih dana 50 juta. Ya, tanpa bunga gitu. Betul. Iya. Jadi Ya, gitu. jadi apa namanya intinya mau bisnis besar kecil gitu ya, Sirait Sarin tetap diperlukan gitu ya, tetap diperlukan gitu. Dan Justru mulai dari kecil pun kita harus mulai belajar gitu ya. betul, Monggo Pak Is. Nah ini juga kisah, ini juga cerita beneran ini. Kita itu juga ada klien yang ngurusin makanan ini ya, roti-rotian begitu Pak Bas ya. Dia tuh rotinya menarik gitu loh dan banyak yang invest, jualannya bagus. Ya. Tapi karena mungkin kurang perhatian dari laporan keuangan, akhirnya laporan keuangan itu kurang ditangani dengan baik. Dampaknya berantakan Pak Bas. Sampai jualannya itu nembus dari berapa ya, dari 7, 20, sekarang mungkin sebelum selesai aja udah mencapai 30 miliar itu. Tapi laporannya itu hancur lebur di situ. Padahal dia mau diinvest loh gitu. Iya. Jadi kalau kita mau scale up, yang pertama dilihat pasti laporan keuangan dan diaudit pasti. Iya. Mau minjem ke bank, mau cari investor, pasti itu dulu. Nah kalau kita laporannya nggak ada, jangan harap mereka mau masuk gitu. Kecuali mungkin mertua atau saudara atau apa ya. Ya nggak ada hasil kepercayaan. Tapi kalau profesional jangan harap itu.
Ya, ya. Ini mungkin saya juga ada tambahan contoh ya dari yang Pak Is sampaikan ya. Jadi ada bisnis pun yang berhasil menarik dana, gitu ya, tapi penggunaannya atau pengalokasian dana itu tidak produktif. Ya tidak produktif. Kenapa? Karena ternyata di bagian fasilitasnya, di mana pendanaan itu dibutuhkan awalnya dan direncanakan awalnya, akhirnya tidak terkonversikan dengan hasil produksi. Jadi contohnya, seumpama mau apa namanya mencari dana 100 juta gitu ya. Tapi setelah dapat 100 juta yang harusnya menghasilkan mungkin 1.000 unit makanan, ternyata karena apa namanya kelemahannya di sisi manufacturingnya ternyata hanya terbuat 20 gitu. Jadi pendanaan yang 100 juta tadi, yang tadi untuk 100 unit, ternyata hanya bisa dikonversikan kepada 20 unit. Berarti kan itu di bawah rata-rata dari targetnya. Akhirnya mubazir utang itu atau pendanaan itu ya, karena kebenaran itu adalah skema loan atau hutang, akhirnya lebih banyak bayar bunganya tanda kutip ketimbang mendapatkan hasil dari penjualannya, Iya, dan profitnya itu bisa dikembalikan ke pendanaan itu. Nah, itu kadang-kadang juga sering terjadi ya. Kita semangat mendapatkan cash in, ya ini kan masuknya ke cash in nih, pertanyaannya si Raid Sarin ya. Cash ini dapat pendanaannya, tapi giran kita mau apa namanya menjual dan untuk mendapatkan jualan dan profitnya nggak masuk-masuk karena kita cuma menghasilkan 20% dari target produksi kita gitu ya. iya. Jadi benar sekali namanya laporan arus kas itu urgent kembali, tidak hanya skala kecil tapi tidak skala besar tapi skala kecil pun harus punya gitu ya. Iya, dan mungkin Yes. nambah satu lagi Pak Bas. Jadi saya sama Mas Tovan kan juga membantu salah satu eh, anak asuh kita Pak Bas yang bergerak di dalam fashion. Jadi dia itu melakukan apa namanya pinjaman peer to peer lending kepada salah satu provider ini fintech itu Pak Bas. Jadi Ya. karena dari awal udah dibantu persiapannya, dia dapat nilainya bagus Pak Bas, Hmm. dapat A plus gitu, Ya. dapat A plus dan laporan keuangan yang diajukan kan dia harus bikin bisnis plan ya, laporan financial planning gitu Pak Bas, ada Ya. ada neraca, ada penambah rugi, ada proyeksi gitu kan. Nah di situ kita bantu dia dapat A plus dan cepat pendanaannya, gitu. Lebih cepat, bunga lebih murah itu. Jadi salah satu manfaatnya kalau kita dari awalnya itu sudah benar di dalam menyiapkan laporan keuangan kita, insya Allah itu kita bisa lebih cepat dapatnya dan bunga juga lebih rendah gitu. Ya, 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 contoh yang bagus sekali. Oke, moga menjawab ya si Raid Sarin, pertanyaannya pendek tapi jawabannya bertubi-tubi banyak sekali gitu ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Is dan Pak Bas nih atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Is dan Pak Bas ya Mudah-mudahan untuk menjawab ya. Yes. Oke Pak, menyambung mungkin ya Pak. Tadi kan bahasnya masih seputar invest ya Pak, terkait laporan cash flow juga nih. Nah, teman-teman mungkin banyak ya Pak yang mau diinvest bisnisnya. Banyak nih yang udah tertarik ke bisnisnya teman-teman semuanya. Tapi laporan cash flow-nya sekarang buruk atau minus atau stagnan nih Pak. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan teman-teman laporan laba ruginya atau cash flow-nya ini lagi minus, buruk ataupun stagnan nih Pak, apakah perlu diperbaiki dulu atau teman-teman ini bisa tetap dapat invest Pak? Seperti apa tuh Pak? Monggo Pak Is. Gini, di bisnis itu memang banyak hal yang akan membuat orang mau masuk kepada perusahaan kita gitu Mbak Raisa. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita memang kesulitan dana, tetapi prospeknya bagus, tim kita kuat, kemudian juga kita punya produk yang superior begitu ya. Sebetulnya mereka juga ada yang mau masih masuk gitu. Walaupun memang kalau misalnya itu minus gara-gara kita salah urus, itu jadi pertanyaan karena kan orang tidak mau masukin uang kepada suatu perusahaan yang
timnya kurang kapabel dalam mengelola bisnis gitu. Jadi memang ini harus hati-hati gitu. Minusnya dikarenakan apa dulu gitu. Kalau dikarenakan karena eh, memang mereka butuh untuk pendanaan jangka panjang gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau salah urus itu agak sulit itu. Dia mau masuk mungkin dengan catatan merombak timnya itu. Ya, jadi mungkin apa namanya tambahan ya buat pertanyaan Raisa. Jadi intinya kan yang namanya laporan keuangan itu wajib ya. Wajib apa? Dalam dua hal. Wajib pertama dalam menjalani operasional bisnis, kita wajib punya laporan keuangan yang baik. Nah, kalaupun yang kedua tujuannya adalah untuk menarik pendanaan atau investor, mau dalam segala bentuknya ya, mau VC, PE, atau bahkan kalau nanti mau masuk ke IPO, itu juga tetap harus perlu laporan keuangan yang baik dan benar gitu ya. Memang kita sering dengar yang namanya window dressing ya, alias mempercantik laporan keuangannya gitu ya. Tapi biasanya yang namanya window dressing itu juga tetap harus berdasarkan fundamental yang baik dan benar gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu mungkin buat teman-teman. Laporan keuangan untuk operasional bisnis keseharian wajib benar dan baik. Laporan keuangan kalau kitanya mau nyari investor itu justru lebih baik dan benar juga gitu. Nah itu ya maksudnya mungkin catatan buat teman-teman ya. Ujung-ujungnya wajib aja gitu. Eh, kalau Oke. saya catatan sedikit Pak Bas, memang kalau untuk apa namanya menarik investor tuh biasanya kita kan berdandan ya Pak, ada make upnya sedikit gitu loh. Kalau boleh make Ya, up jangan oplas, apalagi sampai re-engineering gitu, itu berbahaya sekali itu. iya, iya. Benar Pak. Jadi kan saya selalu menganalogikan kalau kita mau jualan mobil yang udah bagus, kan nggak perlu dempulnya tebel Pak. Ya kalau Iya, memang mobil itu masih kaleng, masih bagus, original kan nggak perlu dempul banyak. Yang repot kan mobil itu sebenarnya sudah pengok-pengok ya alias tidak sehat. Itu pasti nanti juga dempulnya banyak, orang juga akan tahu gitu lah. iya, betul Pak Bas. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Is dan Pak Bas. Jadi teman-teman semuanya perlu diingat ya Pak, wajib banget teman-teman punya minimal laporan cash flow-nya. Walaupun minusnya ini karena pergerakan bisnisnya, teman-teman itu nggak masalah ya. Yang penting prospeknya tetap masih bagus dan bukan karena teman-teman nggak menyiapkan laporan. Jadi teman-teman harus tetap menyiapkannya secara terus dan menerus supaya tetap rajin ya Pak, supaya tetap Ya. terukur nih. Nah, mungkin buat tambahan teman-teman semuanya ya Pak, yang menjadi susahnya teman-teman itu adalah konsisten dalam pembuatan laporan tersebut Pak. Nah, gimana sih menanamkan mindsetnya nih, menanamkan sikapnya supaya konsisten terus nih Pak untuk membuat laporan tersebut. Karena tentunya teman-teman kadang tuh, udah deh malas, udah sekali buat, kadang malas lagi bikinnya di bulan depannya. Atau kadang teman-teman malah lupa lagi sampai 2 bulan, 3 bulan nggak bikin laporan nih Pak. Gimana buat teman-teman supaya konsisten nih Pak? Oh, Ya mungkin apa saya kalau jawab dulu ya Pak Is ya. Mungkin kalau kita lihat dari yang namanya laporan bulanan itu memang harus diadakan sesinya. Sesi apa? Sesi evaluasi dan monitoring bulanan. Nah, siapa yang harusnya biasa hadir di situ ya? Tentunya bagian commercial ya. Bagian commercial itu siapa? Marketing, sales, dan tentunya orang finance yang harus ada di situ. Nah, dalam pembahasannya tentunya bahan bakunya apa untuk meeting bulanan itu, untuk evaluasi dan monitoring. Ya dua hal ini dari sisi laporan penjualan, laporan komersial berdasarkan penjualan gitu ya. Lalu yang itu laporan finance dan itu biasanya harus direkonsiliasi tiap bulan. Dan percaya saya, pengalaman saya yang namanya laporan dari sales dengan laporan keuangan masih sering terjadi yang namanya diskrepansi atau apa diskrepansi itu? Ketidakcocokan, tidak reconcile gitu ya. Itu yang sering terjadi. Jadi pembelajarannya bagi teman-teman yang baru akan mulai, pasti nanti tiap bulannya itu terjadi kecocokan antara laporan yang dilakukan oleh finance dan laporan yang dilakukan oleh tim sales dan marketing atau tim commercial.
Nah, oleh karenanya untuk memulai itu supaya disiplinnya ada setiap bulan ya CEO-nya atau apa namanya presidirnya atau siap managing director-nya atau pucuk pimpinan harus berdisiplin melakukan ini. Forum ini harus dia lakukan tiap bulan. Gitu. Itu mungkin mulainya dari situ dulu. Ya, dan biasanya ujung-ujungnya kalau ada angka yang berbeda, kalau saya dulu kita akan lebih apa namanya menggunakan satu set numbernya itu dari finance seperti itu. Jadi tim finance justru yang menjadi tulang punggung untuk laporan-laporan ini karena rekonsiliasinya biasanya tim finance jauh lebih tepat, lebih akurat gitu ya dengan didukung oleh sistem-sistem itu sih. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan Pak Is kira-kira. Setuju Pak Bas, betul. Yang pertama dan utama, kalau anak-anak yang di finance atau di perusahaan itu agar lebih rajin, pucuk pimpinan atau owner harus menganggap bahwa laporan keuangan itu penting. Sehingga mereka akan dijadikan sebagai KPI dari orang finance dan juga oleh tim lainnya untuk melakukan rekonsiliasi, Pak. Kalau nggak ada itu ya akan terjadi seperti yang Mbak Raisa bilang tadi, ya malas-malesan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada KPI, nggak ada tuntutan dari pihak pimpinan atau pemilik, ya begitu nanti jadinya. Ya, betul sekali. Ya, Makanya topiknya baik. kita sebut pebisnis ya. Maksudnya pebisnis tadi yang punya bisnis lah utamanya mulainya. Betul, apalagi buat teman-teman business owner ya Pak, yang saat ini CEO, Chief Everything Officer, masih bantu beberapa teman-teman aja, merasa kalau laporan kan kadang, males jadi buatnya nih, karena cuma sedikit, nggak usah lah ya dibikin laporan. Nah, teman-teman tuh perlu sekali ya Pak, menanamkan mindset itu. Supaya teman-teman nantinya pun udah siap ya Pak, nggak perlu lagi teman-teman repot lagi nantinya harus moles-moles lagi. Jadi teman-teman udah siap semuanya. Oke Pak, saya mau ambil lagi pertanyaan dari Wening Angga nih Pak di kolom komentar. Aplikasi finance apa nih Pak yang biasa dan mudah digunakan untuk UMKM? Kalau saya ya Mbak ya, paling tidak ada dua, akurat sama Makari Jurnal ya. Kalau misalnya berbisnis di UMKM itu kan rata-rata di makanan dan di fashion gitu. Akurat itu ada yang akurat online yang bisa dipakai untuk mencatat transaksi dan juga ada akurat POS. Sedang yang di Makari itu setahu saya juga ada yang Moka terus sama jurnal gitu. Itu cukup murah. Jadi setahu saya mungkin 200-300 ribu per bulan kalau nggak salah itu range-nya ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin 1 tahun kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. Seperti dapat 10 user gitu. Jadi pretty cheap menurut saya. Di ini kan. Ya. Oke, baik. Saya sih Itu bisa dijalankan oleh ini Pak Is, mungkin membantu Wening juga pertanyaannya. Kalaupun kita menggunakan aplikasi finance itu, yang in-house-nya siapa yang harus menjalankan minimum Pak? Atau yang jaga ini? memang gini, si Akurat atau Makari itu punya konsultan. Nah kadang kan konsultan itu dia punya chart of teknisnya apa sih, punya chart account, punya policy yang di tempat lain gitu. Tapi apakah cocok tidaknya harus ada orang yang tahu di situ gitu Pak Bas. Saya Nah soalnya itu. sering ngalami seperti itu ya dengan teman-teman itu di Akurat ya, entah itu yang fashion atau yang makanan atau yang jasa apa namanya jasa untuk service gitu, untuk ini ya oil service gitu. Itu juga cukup bisa, tapi masalahnya mereka tidak tahu bisnis kita gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang ada hal tertentu yang mau nggak mau sebetulnya butuh orang yang menjembatani antara tahu di operasional dengan di finance gitu. Ya. Terutama di transaksi yang sifatnya untuk produksi dan untuk penjualan. Itu memang agak susah gitu ya. Iya, iya. Dan itu memang maksud saya begitu Pak, supaya Wening ini juga berdasarkan pengalaman kami ya di bisnis ID kadang-kadang kita perlu tim internal
ya kalau kita belum punya finance atau head of finance, mau itu levelnya manager atau direktur ya, kadang-kadang kita bisa jadi salah pilih aplikasi itu karena aplikasi itu banyak sekali yang dari Pak Isa disampaikan itu hanya beberapa yang lumrah digunakan. Tapi pun antara pilihan-pilihan itu kadang-kadang membutuhkan tim internal untuk kesesuaian terhadap jenis bisnis kita gitu ya. Kita kan Iya, mengalami ya Pak Is ya, kadang-kadang memilih aplikasi ini front end-nya, back end-nya beda aplikasinya, akhirnya nggak bisa connect gitu ya, sesederhana gitu ya. Nah, iya, betul. kadang-kadang perlu orang finance yang masuk atau siapapun lah advice dari finance-nya, oh ini loh yang lebih cocok untuk jenis bisnis seperti ini gitu. Iya, ini ada kasus betul Pak Bas. Ada kasus yang dipegang sama kita Pak Bas itu memang beberapa ngalamin tuh. Jadi di sisi front end mereka menggunakan eh, apa namanya softwarenya itu di develop sendiri. Terus back endnya menggunakan Accurate atau yang lain. Padahal katanya Accurate itu kan juga sistemnya sifatnya itu udah open source gitu ya. Jadi API-nya itu udah dibuka, tapi pada waktu dicoba diinterface kan, apa bahasanya disambungkan gitu ya, agak nyambung-nyambung gitu. Jadi Tulalit saya Pak. iya, itu makanya saya nggak rekomen bagi teman-teman tadi saya sebutin, mendingan menggunakan satu platform yang sama, misalnya Makari tadi itu atau Accurate gitu. Nah, sepanjang teman-teman tidak membutuhkan apa spesifik yang spesifik transaksi itu udah cukup itu. Tapi kalau misalnya menggunakan spesifik yang transaksi tertentu ya kayak seperti bisnisnya apa untuk skincare klinik begitu, di mana mereka butuh heavy di front end ya atau ini, itu agak susah itu Pak Bas, susah itu, Iya, bukan agak susah iya, sekali. Sudah ada yang saya coba bantu nggak nyambung-nyambung gitu. Saya aja bilang ya iya, udah ya dipindahin aja, either ngalah yang ini atau ngalah yang itu. iya. Jadi mungkin saya juga sempat apa namanya buat video soal mengenai sistem ya, bagaimana kita membangun sebuah sistem ya. Ini contoh specifically ya itu tadi ya, antara front end, back end itu kalau di awal tidak didesain dan direncanakan, akhirnya kita membeli satu aplikasi yang nanti akan ada masalah di interface-nya. Kalau ada masalah di interface-nya itu nggak jauh-jauh beda dengan kita melakukan manual lagi gitu. Dua otomatisasi yang kita adaptasi tapi ternyata tidak bisa connect, itu menjadi ada unsur manual lagi yang harus menjembatani itu. Dan itu harusnya tidak perlu terjadi seperti itu karena kita akhirnya bongkar pasang sistem itu. Jadi pembelajarannya di situ adalah kita harus punya perencanaan roadmap terhadap sistem yang mau kita bangun. Jadi sebelum kita beli aplikasi, kita harus punya roadmapnya dulu. Sehingga saat kita beli, akhirnya udah langsung nyambung gitu loh. Ketimbang buat Iya, sendiri customize dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu bisa ini menjawab buat ini. Mungkin ada tambahan Pak Is? ya ini ya ini ya, saya beberapa kali mungkin ada empat empat klien yang mencoba menggunakan sistem yang berbeda gitu tadi ya. Itu yang backendnya menggunakan Udo, menggunakan Accurate, kemudian yang ininya atau jurnal gitu. Begitu itu disambungin, nggak bisa gitu. Jadi walaupun mungkin kita sudah memiliki sistem yang memang dirancang dengan baik ya, ini, tapi terus terang saya karena contoh 3 atau 4 ini nggak nyambung, saya tidak rekomen Pak Bas. Ya, Eh, apa namanya ya, sependek pengalaman saya gitu, saya tidak rekomen untuk mencoba mendevelop ini. ya, Karena biasanya kalau nanti udah jadi terus kita sambungin, ini skalanya dari hanya beberapa miliar sampai ratusan miliar, nggak nyambung juga. Saya betul, itu sampai betul. sampai ini. Ya kebetulan saya kan punya pengalaman di situ gitu loh. Walaupun saya nggak tahu secara detail di sistem itu, tapi kan apa namanya istilahnya itu kita tuh semacam jadi bisnis analis Pak Bas di situ. Jadi orang yang menjembatani antara keuangan dengan di operation gitu, dengan sistem yang akan dipakai gitu. Ya, Itu. Jadi misalnya kayak dulu itu menggunakan SAP di perusahaan yang kita pernah bantu Pak Bas. Itu akhirnya kita juga untuk develop di front end-nya
itu yang sudah pasti-pasti aja tuh dipakai, yang punyanya si implementernya itu kita beli Ya, daripada menggunakan kita sendiri. Saya udah kapok itu. ya, ya. Jadi mungkin pesannya buat Wening Angga bukan untuk memusingkan. Jadi kalau aplikasi apa saja itu adalah langkah pertama yang tersedia. Tapi langkah sebelum menentukan aplikasi adalah memahami dulu kebutuhan dan jenis bisnis kita seperti apa, dan baru menentukan aplikasi yang interface-nya bisa nyambung dan interoperability-nya juga ada gitu ya, bisa sama-sama digunakan alias platformnya bisa sama gitu ya. Jadi itu mungkin tantangan terbesarnya ketimbang mengetahui sekedar aplikasi apa sih yang ada gitu ya, mungkin Wening. Semoga membantu Wening. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Is dan Pak Bas nih atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Is dan Pak Bas untuk Wening Angga. Karena tentunya tadi dapat rekomendasi, dapat juga insight-insight tambahan ya seputar gimana sih teman-teman akan using aplikasinya. Dan teman-teman yang mungkin lagi bingung juga nyari aplikasinya bisa terbantu juga ya buat teman-teman semuanya. Oke Pak, kita sudah sampai di 24.6 di mana udah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya biar laporan bulanannya makin rajin dibikin, makin semangat juga teman-temannya agar konsisten terus juga supaya teman-teman yang sekarang lagi coba buat-buat lagi nih Pak, bisa lebih mantap lagi nih Pak pembuatan laporannya. Silakan. Ya, mungkin sebelum saya berikan kata penutup atau kata mutiara gitu ya, monggo Pak Is, silahkan memberikan pesan-pesan penutup. Ya, apa namanya, teman-teman ya, saya tadi sempat sampaikan di awal bahwa laporan keuangan itu jangan dianggap adalah tanggung jawab bagian keuangan. Laporan keuangan itu adalah sebetulnya cermin atau tampilan daripada hasil bisnis kita gitu loh. Jadi kita juga ikut bertanggung jawab untuk melihat apakah salah atau benar laporan tersebut gitu. Jadi kita juga saling melakukan rekonsiliasi. Nah ini kalau teman-teman sudah bisa membuang egonya itu dan juga mau sama-sama untuk melihat, karena di bagian keuangan sendiri juga bukan berarti mereka bebas dari salah loh. Banyak juga yang memang tidak bisa atau belum sesuai dengan harapan gitu. Ada juga yang karena keterbatasan daripada kemampuan atau pengalaman gitu Pak Bas. Jadi saya dulu waktu kerja di perusahaan multinasional, CEO saya itu orang bule itu padahal bukan orang akuntan tapi dia jago itu, lebih paham itu, hitungannya salah dia langsung tahu ini kalau ini kayaknya salah deh kamu gitu. Ya, ya, ya. Jadi saya berharap teman-teman memiliki spirit untuk ownership yang tinggi di situ gitu, bahwa ini bukan bagian keuangan, ini adalah cerminan bisa ya, kalau sampai salah ya ditegur itu keuangannya. Gitu Pak Bas. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Is. Jadi mungkin penutup saya nyambung dari apa yang Pak Is sampaikan. Yang namanya laporan itu adalah penggeraknya business owner atau pucuk pimpinan ya. Karena kalau kita berangkat dari UMKM, dari entrepreneur, biasanya penggeraknya ya business owner atau pucuk pimpinan dari perusahaan ini. Itu yang pertama, terpenting. Jadi penggeraknya harus tetap pucuk pimpinan. Nah, laporan tadi yang dibutuhkan setidak-tidaknya ada dua, laporan komersial atau penjualan, dan yang kedua adalah laporan keuangan. Nah, dalam bahasanya, reconciliation itu kalau dalam finance itu bukan rekonsiliasi perdamaian orang berantem gitu ya, bukan. Jadi intinya adalah rekonsiliasi untuk mendapatkan satu laporan yang terbaik dan terbenar gitu ya. Nah, itu tugasnya finance untuk mencocokkan gitu ya. Nah, biasanya kembali pengalamannya adalah kalau harus memilih antara dua angka yang berbeda, biasanya tim finance yang akan lebih diutamakan karena mereka yang lebih dekat dengan sistem dan seterusnya. Tapi benar yang Pak Is sampaikan, bukan tanggung jawabnya atau masukannya dari finance saja, tetap tim komersial ataupun tim lainnya juga menjadi bahan baku untuk membuat laporan itu baik dan benar gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu dicatat di sini terkhusus untuk business owner ya atau pucuk pimpinan. Jadi laporannya harus digerakkan oleh pucuk pimpinan.
Nah, setelah itu, ya kembali, kita sebagai organisasi harus punya data dan fakta atau laporan yang benar-benar baik, sehingga analisanya benar, mengambil keputusannya jauh lebih benar berdasarkan fakta dan data yang benar, dan untuk buat perencanaannya juga akan lebih baik lagi untuk tahun depan gitu ya. Jadi mungkin itu kata-kata mutiara saya terakhir buat teman-teman, dan kita bisa schedulein lagi untuk bicara finance lebih dalam lagi dengan Pak Is ya. Nggak tahu nanti bentuknya bisnis Q&A seperti ini ataupun mungkin ada bisnis forum gitu ya, supaya membantu teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu terima kasih Raisa, terima kasih Pak Is, terima kasih Terima teman-teman yang kasih sudah Pak hadir Bas, malam Mbak ini. Raisa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Business Baik. Planner. Terima kasih Pak Is dan Pak Bas sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya, juga business planner semuanya, dan semoga bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan dengan baik ya di bisnis saya teman-teman semuanya. So, terima kasih banyak juga business planner sudah bergabung di Sesi Bisnis Kayaknya malam hari ini ya. Dan nggak mengingatkan kembali, Business ID masih punya program offline nih, even annually Business ID, yaitu strategi business scam. Nah, teman-teman semuanya yang saat ini lagi ingin membuat dan membangun strategic business plan untuk tahun 2025 sampai 5 tahun ke depan, teman-teman bisa bergabung ya di strategic business camp ini, karena tentunya teman-teman akan bisa membuat strategic business plan buat bisnisnya teman-teman semuanya secara detail mendalam, mulai dari fundamental dengan ruang lingkup materinya seputar market overview, business analysis, future development, strategic pillar, sampai ke financial model. Nantinya teman-teman akan diajar langsung dan didampingi langsung oleh 6 expert business ID yang dipimpin oleh Pak Budi Isman, lalu ada Pak Baskoro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, Bu Evita Hadis, Pak Paras Nasution, Pak Taufan Bembara, dan teman-teman business planners lainnya. Ayo bergabung, bisa langsung praktik pembuatannya. Dan nggak cuma belajar ya teman-teman semuanya, nanti teman-teman akan didampingi selama 12 jam nih. Teman-teman nggak cuma belajar, jadi teman-teman akan selalu dapat komunikasi nih bareng expert-expertnya Business ID dalam strategi business camp. Teman-teman bisa catat jadwalnya untuk strategi business camp akan diselenggarakan di tanggal 21 sampai 24 November 2024 di Padma Resort Legian Bali. Teman-teman yang mau cek detail infonya bisa langsung ke link pada bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID untuk detail lebih lanjutnya ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi Business Kayaknya ataupun di Business Forum lainnya. Teman-teman bisa cek juga jadwalnya di Instagram Business ID ya. Terima kasih Business Planner sudah bergabung di sesi Business Kayaknya malam hari ini. Kita ketemu di sesi lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam-malam. Waalaikumsalam.